Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Iwan Ma'ruf Aditya Warman, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Malang. Oke, kali ini kita berjumpa lagi pada episode yang kedua. Oke, setelah kemarin kita memahami tentang eh, episode satu, yaitu tentang perjalanan pendidikan di Indonesia. Di episode kedua ini kita mencoba lagi tentang apa sih yang terjadi nih dalam pendidikan Indonesia, terutama dalam filosofi pendidikan Indonesia seperti itu. Eh, Kemudian untuk yang kedua ini kita akan lebih membahas nih bagaimana sepak terjang ataupun, ada sisi-sisi yang bisa dihidupkan dari bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, seperti itu. Oke, eee, mungkin saya bisa lebih dulu, jadi, kita bagaimana sih Ki Hajar Dewantara itu, memperjuangkan seperti itu, memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantara yaitu adalah seorang pelopor yang gigih memperjuangkan pendidikan Indonesia untuk semua kalangan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya berdampak pada zaman ketika dahulu sebelum kemerdekaan itu terjadi, tetapi juga eh, apa yang diajarkan, apa yang ditanam Ki Hajar Dewantara itu relevan hingga saat ini. Nah, pemikiran beliau itu telah menjadi dasar dari berbagai kebijakan dan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, Ki Hajar Dewantara itu sendiri bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang lahir di Yogyakarta. Kemudian beliau ini yang seperti saya katakan tadi adalah sosok yang revolusioner tentang pendidikan humanis seperti itu. Nah, karena beliau pernah beranggapan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar sarana untuk menyampaikan pengetahuan, melainkan sebagai sebuah proses yang menuntun anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Jadi, eh, anak itu bukan hanya tentang diajarkan, tetapi kita berhak untuk menuntun agar tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan kodratnya itu tadi, seperti itu. Nah, untuk konsep yang pertama dalam yang saya pelajari terkait tentang eh, Bapak Ki Hajar Dewantara ini yaitu dalam pandangannya beliau, pendidikan tidak boleh hanya dilihat sebagai upaya transfer ilmu dari guru kepada murid. Sebaliknya, pendidikan haruslah sebuah proses yang menuntun anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Seperti itu. Nah, di sini guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menggali potensi maksimal mereka. Nah, filosofi ini sangat relevan dalam konteks pembelajaran modern yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Jadi kayak student centered learning. Nah, di mana guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Kemudian uh, untuk konsep yang kedua itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat zaman, sorry. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memahami karakteristik setiap anak. Ya, memahami karakteristik anak setiap anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita tidak bisa memukul rata ataupun memihak satu jawaban saja. Tapi kita harus mengetahui bagaimana sih setiap anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti itu. Karena kodrat alam mengacu pada bakat dan potensi alam yang dimiliki oleh setiap anak. Nah, sementara kodrat zaman merujuk pada konteks sosial dan budaya di mana anak tersebut tumbuh dan besar. Seorang pendidik harus peka terhadap kedua hal ini dan menyesuaikan metode pengajaran dengan perkembangan zaman serta kebutuhan siswa. Nah, jadi
seperti yang saya katakan, kita tidak boleh memukul rata. Kita harus mengetahui bagaimana karakteristik, bagaimana latar belakang, bagaimana sebelum ke sekolah mereka itu seperti apa. Karena setiap siswa itu mempunyai karakteristik atau kepemahaman yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian eh, konsep ketiga, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah hal budi pekerti. Menurut beliau, budi pekerti adalah inti dari pendidikan yang sesungguhnya. Bapak Ki Hajar Dewantara mendefinisikan budi pekerti sebagai perpaduan antara pikiran, perasaan, dan kehendak yang membentuk karakter seseorang. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membentuk manusia yang berhak mulia. Dengan budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, seorang individu diharapkan mampu mengendalikan dirinya dan menjadikan pribadi yang merdeka. Seperti yang beliau katakan, dengan budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka. Ini artinya pendidikan yang baik haruslah mendidik siswa untuk tidak hanya pandai secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan bertanggung jawab atas tindakannya. Seperti itu. Jadi, dengan budi pekerti, kita dapat memahami dan mengontrol posisi kita. Seperti itu. Jadi kita memberikan ilmu tentang budi pekerti itu bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk peserta didik. Seperti itu. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan dengan budi pekerti itu, kita bisa memberikan hal yang maksimal untuk peserta didik. Seperti itu. Kemudian terakhir, pada konsep sistem Among yang menjadi inti dari metode pengajaran Ki Hajar Dewantara. Sistem Among sendiri mengajarkan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan perhatian. Pendidik dalam sistem Among berperan sebagai fasilitator yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar secara mandiri, namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan. Sistem ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi potensi mereka secara mandiri dengan tetap diberikan arah oleh guru. Dalam sistem Among terdapat 3 asas penting yang sering kita dengar. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handa, yakni ada 3 seperti itu. Nah, jadi kita langsung aja 3 asas penting itu yang ada dalam sistem Among. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan menjadi teladan. Karena yang menjadi di depan, seorang guru harus memberi contoh yang baik kepada peserta didiknya. Guru adalah figur yang akan diteladani oleh siswa, baik dalam tingkah laku, sikap, maupun nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, guru harus bisa menunjukkan sikap yang patut dicontoh oleh siswa. Seperti itu ya. Kedua, ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Seorang pendidik juga harus memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didiknya. Guru harus berada di tengah-tengah siswa, memberikan dorongan agar mereka bersemangat dalam belajar dan terus berusaha mencapai tujuan mereka, seperti itu. Ya. Dan yang terakhir yaitu tuturi handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan dan arahan. Seorang guru juga berperan sebagai pendorong yang memberikan dukungan dan arahan di saat dibutuhkan. Dengan demikian, siswa memiliki kebebasan untuk berkembang, tetapi tetap mendapatkan bimbingan yang tepat oleh pendidiknya. Seperti itu ya. Jadi mungkin banyak sekali yang kita bahas, terutama tentang pemikiran apa sih yang ada di Bapak pendidikan kita, seperti itu. Oke, mungkin close statement saja. Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa Among sistem kita yaitu menyokong kodrat alamnya anak-anak yang kita didik. Jadi yang terkandung
bahwa pendidikan harus mendukung pertumbuhan alami anak tanpa memaksa dan mengekang kreativitas mereka. Sistem Among ini mengedepankan hubungan harmonis antara guru dan siswa, di mana guru menjadi sahabat yang mendampingi dan mendukung perkembangan siswa dalam suasana yang penuh kepercayaan dan penghargaan. Baik, mungkin hanya itu saja eh, yang dapat kita bahas dalam episode kedua ini tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti itu. Jadi filosofi beliau masih sangat relevan dan tetap menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan modern yang semakin kompleks. Semoga pembahasan ini memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua untuk terus mendukung pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan podcast saya, Iwan Marfudita Warman. Uh, Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan Indonesia.